Om Swastiastu. Selamat malam para sahabat Satu Bali Channel dimanapun berada. Malam hari ini saya ingin mengenang seorang teman muda, Komang Alit Juliarte, seorang pengarang novel berbahasa Bali yang telah mendahului kami karena terkena COVID-19 setahun yang lalu. Walaupun Komang Alit Juliarte sudah tidak ada, namun karya-karyanya abadi. Komang Alit Juliarte ini tokoh muda energik yang mempunyai komunitas Baskom Bangli Sastra Komala yang berhasil membangkitkan semangat generasi muda Bangli untuk berkarya sastra Bali modern. Hari ini hari ulang tahun Komang Alit yang ke-30. Semoga Alit di sana mendapatkan kedamaian dan keluarganya diberikan tabah. Nah, salah satu novel yang ingin saya bacakan adalah novel Satyaning Hati karya Alit. Nah, ya, backsoundnya Dramago. Nah, Komang Alit Juliarte ini asli Bangli dia. Dulu bekerja di kapal pesiar, namun akibat COVID dia pulang, sibuk ngayah, sibuk mengkoordinir PMI, dia kecapean, sakit, dan akhirnya meninggalkan kami para penggiat sastra Bali modern. Nah, bagian pertama yang saya baca. Ya, hidupkan backsound dulu. Ternyata pendek backsound sulingnya. Ya, terima kasih sudah ada adik saya yang bergabung, Nia Aprilia di Pancesari, Putulik di Bedugul yang dingin. Oke. Putulik Bedugul mana? Tiang Pancesari. Nah, ini dekat ini di Kanang ya, di Kanang. Nah, ini petani milenial ini. Tinggi, perawakannya tinggi, kepalanya plontos. Seni Kang Bedik Gonge. Oke. Nah, segini kayaknya. Kita mulai saja. Subuh biasa semengan tiang bangun makiri jam. Pesariane kerapiang, saput katampihang. Sampatang tiang kamarane linggahne 4x4 meter. Ada negan dogen kamar kos. Tusing jo ada nih sangat tingkah. Walau dadi angon jalan mabahan dogenan. Andus tiang asriokan ngilangang bon awak itu masih apa segeran luas megai benjep. Nyelok kacau dengan ini jarak jauh dan nepuan api. Jam itu tiang subuh luas. Megai di swasta mesti tepat waktu sing dadi kasir. Sawireh jam kudus tiang subuh ngindengang brosur sepatu ketuk-kutuk. Jawale pepesan tiang lindeng nyelepin kantor-kantor pemerintah. Nak liu wado bos itu. Awaine mandogen tiang ngadep ngantet lu. Jadi astun ada aneh nganggah. Sawireh tanggal 2. Gajihnya tonet wun.
Kita putar gong yang lain aja lah. Kita putar gong yang lain. Eee, saling chat peduli dengan, bapaknya nia, eee, depan balihan darah fans Satwa Bali niki. Cek temu. Lantaran iki dalam rangka yang mengenang Alit Juliar Tawan yang ulang tahun rahina makin. Ragane pidan daweg nulis, Satwa Bali modern, puisi, novel, yang sering ngajak berdiskusi. Bukun-bukunnya tiang teler sana terbit. Kang Wang tuyuhan dadi sales. Nanging yen puguhin sayu wakti mapitu. Gaji pokok len, uang bensin man, mimbuh tunjangan kesehatan. Yen liu man ngadep, man bonus penjualan. THR banget dipatut. Men tiang megai. Mapan hasilnya masih beda. Apang tusing gen makenah lakar ngalih gaji gede, kewalo penelasannya bes liu, ulian tusing ngidang ngatur pipis. Ingat yang tekian pap melah-melahang wayan ngabu pipis atur edo janiman jek perjani telah hange tumanang nang abedik tabungan pet prade manipuan ado pakewa ane liu lah karena lahan pipis wayan tusing paling buin mailahan ngalih pipis sawire subong lah tabungan tuturin tuh sekan pesan resepangnya dekat jani aban tiang hidah-hidah mau belanja tiang sempati pedalam pipisnya mekutang-kutang ulian ngulurin kenahe lakan melikene meliketu mak jangan bakatang tiang ulian katuyuhan tiang megai melahang tiang pesan nganggu ucukang tiang angon mayah kos tiang ngisi abedik angon serahin sisane tabungan tiang nuju mulai henjohen tiang meme satak kali rupiah pangado masih mangidih anak tua pipis suling dakin liman tiang pedidi sake wale meme statun ulah apa aja ya kenang meme nak nung lah pipis tusing me tiang subong lah pipis mas ne nak mulu tumanang tiang bang meme pangado beli yang pas kang wang lah me yang tonen nyidang emang lebihan itu masih tonen nyidang isinin kena memelan bape lakar menangin rumah toleh tiang makembangan ya paninggalan nyansan lek tekang nyansan besu pamuput payung ngeteh sepet miribang nepukin pianane tonen nyidang isinin kena itu masih nepukin pianane kebara kebere puntak pantik ngalih gae apa kita ngemargiang sehananing pemargi kauripa mudo memeng ngeling itu sebet meng yang lakar jemet megae apa ngidang liunan man pipis yen subuh liung lah pipis cinah nyidang lakar menahin umahe nyidang masih ngai meme bang boba usap tiang paningalane meme tusing bang tiang buin ngeling ane makade tiang sepet wayan ada salah tapi meme ngeling boyo Julian sepet nepukin wayan tonen nyidang isinin pengidih meme muah papo meme buku kene ulian kliwat pagi nepukin wayan subuh klik boyo awak wayane gen gede ki walau pepinah wayane masih subuh klik wayan subuh bisu ngaporago ngenehang meme bapo ya pitui wayan apa
cuma meme demen pesan tegen parisolah lan kupinah wayah. Dumadak sih widine mepicu kerahayuan ring keluargani ragone mah same pang makejang masih boleh jadi pan memeng raos samilango ngusudin sirah dia tiang muncul kadiraso supon nage hulung peningalane nanging nyidang batiang nah unduk umahnya suboriot dowayan sangat ngena Kang Wang apang tusing tuduhan dogena lan jani munuhang pipis bareng-bareng memenu nyidang sebagai ngekus-kus itu masih bapo nu seger bantas nang nukangin lan ngarit ditegah meme ngawuwa lega kenahin ingahang rawase meme buku tiang melat pesan lakar menahin rumah nanging tiang tonen lah tipis tiang subuh melajah nabu kewal maru apetik tonen neket angon menahin umahnya ani jani sujatin itu telah pekat tiang sesukat pekat tiang yang ngalahin itu masih dadong ane subuh malunan mewali ke bumi wayah bapan tiang ani nomor satu kebenaran bapu menyamuani di dia ado adene lu subuh juangnya tekian anak muani di tapan pegayane bapot wah dari tukang bangunan yakin man pipis tusing je amoken tuah genap anggon serahin sampai ini ada po pipis pamelin sampai ini anggon menahin rumah tusing dateng sampai ini mana puan akar ada bapu anggon cai bekal jadi depang malu buku nih ajin sampai ini masih mudah jadi dalam adap itu subur raman tiang tusing nanin makso piana abang hidang isinin kena nih kiwalo ada nih sangat kena hang tiang pengidir ramu ane sesai dadi ngetak rumah nguber-nguber dewek tiange tat kalau majalan iterin koto dan pasare pangidihane sebilang peteng tege sahenguya bau dan tiang mesarin tanah kena jadi ibu ingat tekening pengidih hiram alih kang je memeng bapo mantu ya ah kang yang demun namun ike palet ka pertama novel Satyaning Hati sana baca ternyata sudah banyak yang bergabung selainnya Aprilia Bapak Tulik ada juga Mas B Sunjawa Family Om Swastiastu Bli Rahajang Wengi selamat malam juga Mas Sunjawa Family salam tangguh sehat selalu di masa pandemi seperti saat sekarang ini sahabat yang suka buku berbahasa Bali bagi yang sudah nonton ini tolong berkenan nanti mengirim alamat rumah akan saya kirimkan buku karangan saya yang berjudul Tiang Jokowi. Nanti
para penonton saya kasih yang bergabung di siaran langsung ini nanti saya kasih hadiah berupa buku. Bapak Putulik silahkan kirim alamat rumahnya ke WA saya. Bapaknya Nia juga silahkan kirim alamat rumahnya. Nanti Mas B juga nanti saya kirimkan buku. Buku baru nih niki buku baru, buku terbaru dari Tiang yang Tiang terbitkan di tahun 2020. Ini buku cerita pendek berbahasa Bali tentang pengalaman saya berjumpa dan bisa duduk di dampar bersama Pak Jokowi. Ya, dampar itu ini namanya dampar. Saya pernah duduk bersama Pak Presiden Jokowi di atas dampar di tengah sawah. Beliau berkunjung ke Desa Kukuh pada bulan April tahun 2018. Ya, tahun 2018 Pak Presiden pernah berkunjung ke Desa Kukuh dan kebetulan saya bisa menyambut beliau, diajak duduk bersama petani, duduk di atas dampar. Nah, yang saya duduki sekarang juga dampar. Itu buku ini cocok dibaca oleh bapaknya Nia. Itu tentang pengalaman saya. Chat terputus, tunggu sebentar kami mencoba menghubungi anak. Ya dos, alamat kari nggih nanti Tiang cek. Dumun Tiang punya Instagram Mas, saya cek Dumun. Petani Pre Bali sudah melongo. Saya cek Instagram dulu. Saya mengelola 2 Instagram. Ini foto. Ini foto saya bersama Pak Presiden Jokowi di tengah sawah. Saya yang pakai topi petani. Pak Presiden baju putih, yang baju merah Bapak Bupati Tabanan, yang baju putih pakai topi lagi adalah Bapak Menteri PU, Bapak Basuki. Ya, saya tidak mengada-ngada bahwa saya benar. Bisa dicek di Google, Presiden berkunjung ke Desa Kukuh, akan ada foto. Demikian. Nanti buku saya berjudul Ngipian Jokowi. Demikian obrolan. Sudah 18 menit. Demikian. Pak Putuli ada request satu. Pak Putuli apa request satu sebelum ada. Ada. Ya kasih satwa dulu, kasih Satwa Bali dulu buat Bapak Putulik. Satwa. Nah, yang berhubungan dengan petani, Resi Narada. Resi Narada puniki sane pinih tampek ring ide Betara Wisnu. Narayan. Dia setiap saat
setiap waktu selalu merapalkan mantra puja-puji terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Hyang Widiwasi. Dia selalu membanggakan dirinya bahwa dialah yang paling dekat dan paling banyak merapalkan mantra untuk Dewa Wisnu. Ternyata Resi Narada juga sombong ya. Sudah merasa diri, merasakan dirinya paling dekat dengan Tuhan. Karena setiap saat, setiap waktu, setiap detik merapalkan mantra Narayan, Narayan, Narayan. Tetapi menurut Dewa Wisnu, bukan Resi Narada yang paling dekat dengan Tuhan, melainkan seorang petani. Kaget Resi Narada ketika Dewa Wisnu menyebut petanilah yang paling dekat dengan Tuhan, paling dekat dengan Dewa Wisnu. Ampun, Paduka. Tolong sebutkan siapakah petani yang paling dekat dengan Tuhan. Apakah Bapak Putulek petani pre di Baturiti Tabanan? Atau petani lainnya? Tidak mungkin petani itu lebih dekat dengan Tuhan. Tidak mungkin. Saya tidak percaya itu Tuhan. Maaf, baru pertama kali ini hamba menentang perkataan junjungan. Oh, baik. Kalau memang tidak percaya, turunlah ke bumi dan bertanyalah kepada seorang petani. Tetapi sebelum kamu bertanya kepada petani itu, kamu akan saya berikan tugas setengah hari dari pagi sampai siang untuk menjunjung tempayan berisi air melintasi pematang sawah. Oh, itu pekerjaan kecil Tuhanku. Ya, aku memang memberikanmu pekerjaan yang kecil. Tetapi ingat, selama kamu berjalan, air yang ada di dalam tempayan tidak boleh tumpah sedikit. Oh, kalau hanya itu syaratnya, CGT Tuhan. Jenik gak itu? Begitulah Resi Narada menyombongkan diri dan dengan kekuatan batinnya, Om Awi kena mas siram, tibalah dia di alamnya manusia, di Mercepade. Dia menjunjung tempayan yang berisi air. Dari pagi dia berjalan sampai matahari tegak di atas kepala. Ia sangat konsentrasi untuk menjunjung tempayan itu agar airnya tidak tumpah. Dia, Resi Narada, berhasil menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Tidak ada air yang menetes. Resi Narada sangat bangga dan kini kembali ke surga menghadap Dewa Wisnu. Om Wawi kena mastu namo sidam. Tibalah di surga. Ampun Tuhan. Hamba telah melaksanakan tugas menjunjung tempayan berisi air dan tidak setetes pun air itu tumpah.
Selamat, kamu telah menjalankan tugas yang ringan ini dengan nilai 9. Loh, kok 9 Tuhan? Mestinya kan 10. Orang airnya tidak tumpah. Benar, air yang kamu junjung tidak tumpah. Tetapi saya bertanya, berapa kali dari pagi sampai siang itu kamu berdoa, merapalkan mantra memuji Tuhan? Mendengar pertanyaan itu, terkejut bersinaran. Dia mengakui dalam hati kecil yang paling dalam bahwa tidak sekalipun dia sempat mengucapkan mantra pujian terhadap Tuhan. Maka dari itu aku beri kamu nilai 9 dan kembalilah ke bumi belajar ke petani. Tanya ke petani, berapa kali dia berdoa memuja Tuhan. Sehingga kamu akan mendapatkan jawaban, bukan Resi Narada yang paling sering mengucapkan doa atau paling dekat dengan Tuhan. Baiklah, maka Resi Narada kembali turun ke bumi. Sesampai di alam manusia, dia berjumpa seorang petani yang sedang membajak sawah. Resi Narada bertanya, Narayan, Narayan. Oh, maaf, nama saya bukan Wayan. Nama saya Made gitu kan. Oh, itu doa. Narayan, Narayan. Karena aku adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan, yang paling dekat dengan Dewa Wisnu. Sekarang aku bertanya kepada kamu, wahai petani. Menurut Tuhanku, Dewa Wisnu, petanilah yang paling dekat dan paling sering berdoa kepada Dewa Wisnu. Saya bertanya kepada kamu, berapa sekali dalam sehari kamu memuja Tuhan? Ampun, Resi yang mulia. Tentu hamba tidak bisa seperti Resi yang suci. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik bisa merapalkan mantra Narayan, Narayan dan memuja Dewa. Hamba hanya 3 kali. Ah, hanya 3 kali? Dan itu dikatakan paling dekat dengan Tuhan. Kapan kamu berdoa untuk Tuhan? Pagi baru bangun hamba berdoa. Siang hamba berdoa. Dan malam hamba berdoa. Doa 3 kali itu kami sebut dengan Trisanya. Tri 3, Sanya, waktu sembahyang. Oh, jadi hanya 3 kali. Ya, Resi yang agung. Oh, kalau begitu terima kasih atas jawabanmu. Dan sekarang aku akan melaporkan kepada Dewa Wisnu. Aku ingin menggugat Dewa Wisnu. Petani hanya 3 kali berdoa setiap hari. Sementara saya berkali-kali. Terima kasih atas jawabanmu yang jujur. Resi Narayana sudah tiba di Wisnu Loka. Dan dia melaporkan kepada Dewa Wisnu. Ampun, Tuhan. Hamba sudah melaksanakan tugas untuk bertanya kepada petani. Dan jawaban petani hanya 3 kali melakukan sembahyang. Hanya 3 kali. Sementara hamba berkali-kali. Kenapa bukan hamba yang paling dekat dengan Tuhanku? Dewa Wisnu tersenyum. Terima kasih karena kamu sudah mau belajar Resi Narada. Sekarang ayo kita banding. Waktu aku tugaskan kamu
menjunjung tempayan berisi air dan menjaganya agar tidak jatuh menetes setetes pun. Berapa kali kamu sempat memuja Tuhan? Mendengar pertanyaan itu, dari sini Narada terpukul, terdiam, merenung, dan menyadari bahwa dia kalah di balapan. Namun dia masih menggugat. Bukankah hamba waktu itu sedang melaksanakan tugas dari Tuhanku, menjaga tempayan ini agar airnya tidak tumpah setetes pun? Betul, jawab Dewa. Lalu kita bandingkan ke petani. Saat dia membajak sawah, seharian ya, dari pagi sampai malam, dia masih menyempatkan diri berdoa, memuja Tuhan. Sementara kamu hanya setengah hari busuk hanya menjaga tempayan sampai lupa memuja Tuhan. Jadi bukan Resi Narada yang paling dekat, paling sering memuja Tuhan, tetapi petani. Karena dalam busuknya dia bekerja masih mampu untuk memuja Tuhan. Demikian Bapak Putulik, semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih kepada Nia Aprilia, Bapak Putulik, Mas Sunjawa Family. Sehat buat kita semua. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.